ketemu lagi di Queen's Kitchen Story. Hari ini aku mau bikin satu resep untuk menu buka puasa, yaitu risol mayo. Tapi isinya aku kasih kornet, sosis, telur sama keju. Penasaran seperti apa bikinnya? Ikutin terus videonya sampai habis ya. Pertama, kita buat adonan kulit risolnya dulu. Yang kita butuhkan tepung terigu 125 gram. Pastikan tepung terigunya sudah kita saring terlebih dahulu ya, supaya nggak ada gumpalan-gumpalannya. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk dulu supaya tepung dan garamnya tercampur dengan rata ya. Lalu kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita tambahkan juga 200 ml susu cair, atau kalau buat teman-teman yang pingin kulitnya lebih terasa gurih, untuk susunya bisa dicampur dengan santan ya. Kita tambahkan juga 50 ml air. Kemudian setelah semua tercampur, bisa kita aduk. Di sini aku aduknya pakai sendok aja ya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya whisk mungkin di rumah, bisa pakai sendok. Nggak usah khawatir, kalaupun nanti ada gumpalan-gumpalan, nanti akan kita saring adonannya supaya teksturnya halus. Untuk adonan kulit risolesnya, teksturnya seperti ini ya. Jadi teksturnya adalah cenderung encer, cair, bukan yang seperti adonan untuk pancake. Untuk mencetak kulit risolesnya, kita gunakan teflon. Buat teman-teman di rumah yang nggak punya kuas untuk mengoleskan minyak, nggak usah khawatir. Di sini aku pakai tisu. Caranya gampang banget. Minyaknya kita tuang sedikit aja di teflon, lalu kita lap pakai tisu dan tunggu sampai cukup panas. Setelah dirasa cukup panas, kita bisa mulai cetak kulit risolesnya. Untuk kulitnya, kalau bisa tipis aja ya. Karena apa? Karena nanti bakal kita goreng lagi. Nggak perlu lama-lama dan nggak perlu dibalik juga ya. Cukup dilihat kalau pinggirannya, tepiannya itu sudah mulai terangkat, itu tandanya kulitnya sudah matang dan bisa kita angkat. Oke, sekarang kita cetak semua kulitnya sampai adonan habis dulu ya.
Nah, hasilnya seperti ini ya. Warnanya tetap putih, nggak terlalu gosong-gosong banget untuk kulitnya ya. Lalu sekarang kita siapkan untuk isian risolnya. Di sini aku sudah siapkan satu buah sosis, aku potong kecil-kecil, dipotong dadu aja. Lalu aku tambahkan sekitar 40-50 gram kornet, atau mungkin buat teman-teman bisa disesuaikan selera aja ya untuk jumlahnya berapa kornet sama sosisnya. Lalu di sini aku juga taburi sama 40 gram keju cheddar. Kemudian aku tambahkan satu butir telur yang sudah aku goreng dan aku orak-arik telurnya. Kemudian aku aduk-aduk dulu sebelum aku campurkan mayonesnya ya, supaya keju, kornet, sama sosis dan telurnya tercampur merata terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan mayonnaise atau bisa disesuaikan selera aja. Di sini aku pakai cuma 3 sendok makan karena aku pengen rasa mayonnaise sama rasa kejunya itu bisa balance. Setelah adonan untuk isian risolnya sudah siap, sekarang kita bisa mulai untuk mencetak risolesnya. Yang pertama, kita siapkan kulit risolnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita isi dengan adonan isian untuk risoles. Untuk ukurannya sesuai selera ya, mau banyak, mau sedikit, boleh-boleh aja. Setelah itu, kita bisa melipat kulit risolnya. Tekniknya sama seperti saat kita membuat dadar gulung. Kita lipat dulu bagian bawahnya, kemudian bagian samping, baru setelah itu kita gulung sampai semua kulitnya tertutup. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu semuanya sampai selesai, sampai habis. Di sini untuk satu resep itu bisa jadi sekitar 8 sampai 10 risoles. Jadi cocok banget buat temen-temen sama keluarga sebagai menu cemilan buat buka puasa atau bisa juga setelah buka puasa. Sambil kita bikin risolesnya, sekalian juga kita panaskan minyak supaya waktu kita selesai bikin risolesnya, minyaknya sudah panas dan risol siap untuk digoreng. Untuk bahan lapisannya sebelum digoreng, yang perlu kita butuhkan adalah satu butir telur kita kocok lepas dan juga tepung panir atau tepung roti secukupnya. Di sini aku pakai tepung roti karena kebetulan di rumah adanya sih tepung roti, aku nggak stok tepung panir. Dan aku melapisinya
Maaf banget langsung pakai tangan karena kelamaan buat aku sih kalau pakai garpu, pakai sendok dan atau alat sebagainya. Tapi pastikan tangannya sudah bersih ya, harus sudah cuci tangan dulu. Setelah minyaknya panas, kita bisa mulai menggoreng risolnya. Untuk menggorengnya tidak perlu dibolak-balik, cukup satu kali balik aja. Dan diangkat saat warnanya sudah mulai coklat keemasan. Hasilnya seperti ini ya, enak banget, luarnya juga kriuk-kriuk, bisa dicoba di rumah. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk komen, dan juga untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Terima kasih. See you next time.